Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hari-hari ini merupakan penghujung di tahun 2020 dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Nah, sebagaimana fenomena yang sering kita saksikan, ya, orang-orang di dunia ini ataupun di Indonesia khususnya dan juga sebagian kaum muslimin, ya, mereka sering merayakan pergantian tahun tersebut tanpa mereka sadari ataupun tanpa mereka pelajari sebenarnya apa yang dimaksud dengan tahun baru itu, ataupun apa sebenarnya konsekuensi ataupun akibat dari seseorang mengikuti memeriahkan tahun baru tersebut. Nah, maka di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu nasihat ataupun satu pesan kepada kaum muslimin semuanya, dan khusus untuk saya pribadi, tentang perayaan tahun baru, ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Nah, pertama, bahwa kalau kita mau mencari hakikat ataupun apa sebenarnya tahun baru tersebut, maka kalau kita pelajari bahwa tidak ada perayaan tahun baru tersebut tidak ada kaitannya dengan Islam, ataupun tidak ada sejarah yang berkaitan dengan sejarah Islam. Upacara tersebut ataupun acara tahun baru tersebut itu murni dari kebiasaannya orang-orang kafir, murni dari ritual-ritual mereka, ya, yang mereka adakan, ya, untuk menyembah dewa-dewa mereka, yang kemudian, ya, kesini mereka sebarkan, ya, ke negeri kaum muslimin, sehingga sebagian, ya, besar kaum muslimin itu ternyata ikut juga merayakan, dan itulah yang mereka inginkan. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa perayaan tahun baru ini bukan dari Islam, maka ikut merayakan tahun baru tersebut ada beberapa konsekuensi yang sebenarnya harus kita jauhi. Nah, yang pertama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, tentunya, ya, merayakan tahun baru berarti sebenarnya ikut, ya, menyerupai orang-orang kafir, yang mana Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat, ya, bersemangat sekali untuk menyelisihi kebiasaannya orang-orang kafir, ya, cara hidup ataupun cara beragama ataupun dalam hal apapun, ya, Rasulullah SAW itu sangat, ya, menyelisihi orang-orang kafir. Maka dalam sabdanya beliau, ya, dalam hadisnya yang banyak, Rasulullah itu biasa melarang para sahabatnya ataupun umatnya untuk meniru kebiasaannya orang-orang kafir. Nah, kemudian juga yang kedua, mengikuti hari raya ataupun acara perayaan tahun baru adalah bentuk loyalitas, bentuk kesetiaan, ya, bentuk rasa cinta, ya, kepada orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka rahasia karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-1. Ya, jadi, ya, tentunya seorang itu tidak mungkin merayakan satu acara kecuali ada rasa gembira, ada rasa sukacita. Nah, itulah, ya, yang dilarang, ya, ikut bahagia, ikut gembira dalam kebiasaannya ataupun dalam upacara, dalam acara, dalam perayaan tahun baru yang ini merupakan budayanya orang-orang kafir. Nah, kemudian yang ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan. Ya, bukan sekedar perayaan belaka, bukan sekedar hiburan semata, tapi sebenarnya di situ ada pesan dari agama-agama kafir, ya. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, ya, ternyata di kota Madinah orang-orang Ahlul Kitab di situ
mereka punya 2 hari raya, itu disebut dengan Nairus dan juga Mihrajan. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, qadamtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima innallaha azza wa jalla abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain, padahal Allah telah menggantikan 2 hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, jadi hari raya bagi kaum muslimin adalah Idul Fitri dan Idul Adha saja, ya, tidak ada selain keduanya. Nah, perayaan Nairuz ataupun Mihrajan ini dikatakan bahwa isinya itu hanya bermain-main saja dan juga makan-makan saja tanpa ada ritual-ritual tertentu. Tetapi tetap saja Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk ikut gembira, ya, ikut merayakan, ikut mengucapkan selamat, ya, pada hari raya tersebut. Apalagi kalau perayaan tahun baru itu diisi dengan, ya, kemungkaran-kemungkaran atau dengan berbagai macam maksiat, ya, apakah itu dengan musik ataupun dengan campur baur, ya, laki-laki dan perempuan ikut merayakan pesta misalkan, atau dengan maksiat yang lebih parah lagi, ya, minum khamar ataupun, ya, waliyadzubillah berzina, ataupun, ya, mengumpulkan harta, menyalakan petasan atau meniupkan trompet. Yang ini merupakan, ya, kebiasaannya orang-orang kafir dan bentuk yang menyia-nyiakan harta. Tentunya sudah, ya, seharusnya, ya, sudah sewajibnya, ya, seorang itu menjauhi perayaan-perayaan tersebut. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman tentang para ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah pilihan, ya, yang mana di antara sifat mereka itu adalah orang-orang yang tidak ikut serta dalam acara-acara kaum kufar. Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur, yaitu acaranya ataupun hari raya orang-orang kafir. Nah, terlebih lagi, ya, para pendengar sekalian, bahwa sampai saat ini, ya, kita masih mengalami, ya, musibah, ya, suatu pandemi, yaitu COVID-19 yang ternyata angkanya belum turun, bahkan, ya, mengalami kenaikan ataupun lonjakan, ya, di akhir tahun ini karena mungkin, ya, banyak yang liburan ataupun, ya, yang keluar kota, ya, untuk, ya, misalkan liburan atau hiburan. Ternyata ini akan memperparah penderita ataupun menambahnya angka dari penderita COVID-19. Tentunya ini perkara yang sangat kita tidak harapkan. Maka sudah seharusnya kita tidak merayakan, ya, perayaan tahun baru. Jadi ketika malam pergantian tahun, ya, sudah selesai setelah salat Isya, ya, kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada keperluan yang mendesak, sudah kita langsung istirahat, langsung tidur, anggap saja itu sebagai hari-hari biasa tanpa ada perayaan, tanpa ada kegiatan hiburan tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam kemungkaran. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.